Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan Bos Sondaikus. Dan pertama-tama saya mohon maaf karena baru bisa record kembali karena saya baru saja landing dari Amerika Serikat kunjungan dinas. Seperti itu, langsung saja ya. Sebelum kita ulas saham-saham yang tadi, yaitu saham di tanggal 18 Agustus 2022 hari Kamis, dan kebetulan sekali sesi 1 dan sesi 2 sudah berakhir. So, kita lihat terlebih dahulu saham-saham. Maaf, kita lihat dulu saham IHSG ya. Kita lihat IHSG dulu seperti apa. Wow, ternyata ya IHSG tadi menguat 0,74% di harga 7.186. Langsung saja kita ulas seperti biasa saham-saham under 200 yang potensi cuan luber-luber dan bisa konsisten cuan 10%. Tanpa berbasa-basi lagi, kita abaikan saham-saham waran. Saham yang pertama yang perlu kita lihat adalah XBIT. XBIT. Oh, tunggu ya. XBIT ini harganya sudah 600. Sorry. Saham pertama itu BKSL. Wow. Ini BKSL kenaikannya hari ini lumayan, tapi ada bantingan. Kita ubah dulu menjadi stok. Jadi ulasan ini akan kita paparkan selama kurang dari 17 menit saja. Tanpa berlama-lama ya. Kita lihat BKSL. Apa yang terjadi dengan BKSL? BKSL. Oke. Untuk BKSL hari ini baru kenaikannya dan melonjak. Itu hampir saja ke 18%. Cuman closingnya di 14%. Itu di harga 57. Nah, kalau dilihat secara daily, ini sih sebenarnya sudah menunjukkan uptrend dan sudah maksimal. Jadi masih sebenarnya ini harganya sudah tinggi ya. Tapi kita lihat dulu secara monthly, weekly-nya seperti apa. Nah, weekly-nya masih belum maksimal. Dia pernah menyentuh harga 89 dan masih uptrend. Itu secara weekly. Secara monthly juga menunjukkan masih ada potensi untuk uptrend dan harga tertinggi itu 156. So, ini merupakan saham yang wajib untuk dilirik. Jadi, tetap hati-hati ya. Notepad, kita lihat dulu, kita kasih dulu catatan. Tetap hati-hati. Ini masih ada potensi untuk turun tapi naik lagi. Kira-kira seperti itu BKSL. Kebetulan karena besok adalah hari Jumat, hari yang krusial, dan biasanya hari Jumat itu adalah hari berjualan. Nah, jadi kalau misalnya besok turun, ya kalau misalnya masih nekat, silakan diserok saja. Tapi ingat, ini adalah saham yang sangat-sangat krusial. Maksud saya sangat berbahaya karena ini masih ada potensi untuk tidur lagi seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Selanjutnya adalah saham BNBR. BNBR. Becky and Brother. Wow, kalau dilihat BNBR ini sudah mengalami uptrend ya sebanyak 5 kali. Dan kalau dilihat dailies-nya, dia sudah menunjukkan harga tertingginya. Hari ini naik ke 77, yaitu 10%. Nah, ini saya bilang tadi masih uptrend secara dailies. Lalu secara weekly juga masih menunjukkan uptrendnya dan harganya sudah tinggi.
seperti itu. Dan monthly-nya juga masih uptrend dan harganya juga sudah tinggi. So, buat kalian yang mau masuk tetap berhati-hati. Kita tidak tahu kemungkinan apa yang akan terjadi. Dia sudah naik selama 5 hari dan besok adalah hari Jumat, hari yang paling ditakutkan karena market berjualan seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lihat saham TAIS. TAIS ini kelihatannya TAIS. Oke. TAIS ini wow ya, sangat amazing kenaikannya 28%, tapi closing di 8% itu di harga 216. Jadi ini harganya sudah di atas 200. Cuman kalau misalnya mau masuk lagi ini harganya sudah tinggi, tapi dia masih menunjukkan uptrendnya secara daily. Dan secara weekly dia juga masih menunjukkan uptrendnya dan harga tertinggi itu 400 di sini ya. Dan kita lihat monthly-nya juga masih menunjukkan uptrend. Dia sempat menunjukkan tanda-tanda downtrend, tapi dia kuat untuk naik dan ya naik tinggi. Seperti itu. Oke, maaf. Kita lihat dulu lagi saham-saham sebelumnya ya. Saham sebelumnya itu adalah saham Raffi sudah 2 kali mengalami downtrend. Maaf, sudah 2 kali mengalami ARB. 6%, minus 6%, minus 16, minus 6%. Kalau dilihat sih, ini Raffi ini, dia masih menunjukkan tanda-tanda uptrendnya. Dan secara daily juga menunjukkan uptrendnya. Ini masih ada potensi untuk naik seperti itu. Jadi tinggal kita lihat besok. Kalau besok dia atau besok masih ARB, maka ARB yang keempat ya kita harapkan dia akan menunjukkan kenaikan ya. Langsung dibalikkan arah. Ini tidak ada yang pom-pom. Itu. Lalu yang kedua match. Wow, ini match ini naik berkali-kali. Dan sudah tidak saya bintangi. Kemarin sih dia naik 22% dan closing itu di 10% dan sekarang naik lagi. Wow, amazing. Tapi entah kenapa saya tidak mengambil ini ya. Tidak apa-apa ya, rezeki sudah ada yang atur dan kita tetap pada position konsisten 10%. Oke, secara weekly juga ini masih menunjukkan uptrendnya, masih belum berhenti dan monthly juga masih menunjukkan uptrendnya. So, kita bintangin saja, tapi besok diingat adalah hari Sabtu, hari Jumat adalah hari berjualan. Jadi hati-hati ya buat semuanya rekan-rekan seperjuangan. Oke, selanjutnya adalah ASPI. ASPI bukan aspiri. Oke, untuk ASPI dia masih menunjukkan uptrendnya, tapi hari ini kenaikannya tidak signifikan ya, 0% saja. Dia bisa sampai ke harga 108. Itu secara daily ya masih uptrend. Secara weekly dia juga masih uptrend. Dan harga tertingginya itu adalah 143. Jadi masih ada potensi untuk uptrend. Dan kita lihat secara monthly juga masih uptrend. Dia pernah menyentuh harga 500. So ini bisa dikategorikan sebagai saham berlian di dalam lumpur. Oke, kita catat ASPI masih menjadi santapan. Lalu laba ini saya bintangin, tapi kita lihat apakah yang terjadi. Wow, untuk laba ini kemarin itu minus 4 ya di closingannya, minus 3. Oke, 3,5 ya. Sekarang juga minus 1, minus 2 ya. Nah, ini sih kalau dilihat ini secara daily, ini sebenarnya dia mengalami pembalikan arah dari merah
ke hijau, tapi tidak jadi dicegal di sini ya. Sehingga dia juga akan lanjut turun kalau dia lihat-lihat ya. Itu secara daily, secara weekly dia masih menunjukkan uptrendnya. Tapi sayang sekali ya, ini weekly-nya pernah menyentuh harga 700 dan sekarang masih 160, masih di bawah 200. So, ini bisa dikategorikan sebagai saham mutiara dalam lumpur. So, wait. Ini secara monthly juga ternyata dia masih merah. Dia masih merah. Kita nggak tahu kalau merah seperti ini dia akan lanjut uptrend ataukah berbalik arah. Tapi kita lihat saja, jangan sampai ditinggalkan. Ini masih ada potensi untuk cuan kotos-kotos seperti itu. Tapi untuk kali ini saya tidak akan catat. Selanjutnya adalah karya. Kita lihat nanti ya sampai dia ada hasil. Untuk karya sendiri, ini harganya kenaikannya hari ini 1,63% di harga 124. Secara daily itu masih ada potensi untuk uptrend. Lalu harga tertinggi itu 168. Itu secara daily. Secara weekly ini juga masih menunjukkan uptrendnya secara weekly. Jadi masih hijau ya. Ini juga secara monthly juga masih hijau. Harga tertingginya itu 168. Dia biasanya kadang-kadang ya naik 25%. So, saya sih ini tertarik untuk dibintangin dulu. Lumayan 1-2 kali bintang kita. Besok saya tarik nih, besok menu. Besok ini karya. Oke. Karya. Sip. Selanjutnya adalah deal. Jangan ditambahi. Berbahaya. Untuk deal secara daily, hari ini minus 1,94%. Ini harganya sudah di atas 200. So, langsung saja pada kesimpulan kita skip saja. Lalu berikutnya adalah Sliss. Sliss ini adalah saham berbintang dan hari ini kenaikannya 0,5%, 65% di harga 154. Nah, ini kenaikannya tipis sekali, tetapi secara daily dia masih menunjukkan uptrendnya. So, kalau saya sih ini tahan, tinggal menunjukkan kotos-kotosnya saja. Secara weekly juga masih, ini saya yang tertarik. Weekly-nya dia masih menunjukkan uptrendnya, masih sideways tapi diwarnai hijau. Dan secara weekly dia pernah di harga 14.000. Jadi masih ada potensi kotos-kotosnya. Dan karena sekarang harganya masih 154. Tinggal menunggu waktunya saja. Ini adalah bom waktu yang akan meletus. Meletusnya ke atas ya, bos. Jangan ke bawah. Kalau di sini sih udah lama sideways, ada kayaknya di sini ada penambahan modal ya. Kelihatannya ya, tinggal menunggu monthly-nya saja ini. Sepertinya sih memang agak lama ya menunggu monthly-nya. Tapi ya bersabar-sabar saja. Itu Sliss. Yang terakhir adalah Thais. Thais ini adalah sahabatnya Toys. Thais. Wow. Hari ini kelihatannya sudah lepas ke atas secara maksimal di harga di profit 28,64%. Cuman closingnya ini menurun secara signifikan, closing di 8,54% di harga 216. So, langsung saja kita skip karena harganya sudah di atas 200. Selanjutnya adalah Roda. Wow, Roda adalah pemain baru. Ada apa yang terjadi untuk Roda? Roda hari ini kenaikannya 8,3% di harga 91. Dan secara daily dia uptrend, pernah harga tertingginya di harga 129. Dicatat ya,
Untuk weekly-nya juga masih menunjukkan uptrend-nya. Kayaknya ini menunjukkan uptrend yang akan signifikan. Tapi nggak tahu ya apakah ini diambil dan pernah menyentuh dan pernah ya kenaikannya itu sampai 37%. So, masih ada potensi untuk naik secara weekly. Secara weekly diperhatikan saja. Dan secara monthly juga ternyata uptrend. Bisa kita masukkan roda. Oke, kalau saya sih catat aja dulu ya. Nanti digoreng. INCF. Untuk INCF ini kayaknya sudah lama tidur. Sideways panjang dan sekarang kenaikannya 8% di harga 54. Ini sih masih menunjukkan tanda-tanda uptrend secara daily-nya. Dan secara weekly dia pernah menyentuh harga 600. Dan ini juga sideways panjang ya. Monthly-nya yang kurang menarik. Ini masih jauh menunjukkan potensi uptrend secara monthly. Kita skip saja karena salah satu indikatornya kurang menarik. Oke, selanjutnya adalah DGIG. DGIG ini kayaknya sering saya Nusa Konstruksi Engineering. Ya, ini saham yang uptrend dan secara daily ini kenaikannya hari ini 7,3% dari harga 132. Harga tertingginya itu 218 dan ini masih hijau ya, masih ada potensi untuk uptrend. Itu secara daily, weekly ternyata dia sudah tipis. So, bisa disimpulkan ini masih ada potensi untuk naik ke harga 200-an bahkan ya. Harapannya sih 200 ya. Sekali naik cetas, tapi tunggu dulu. Monthly-nya masih kurang yakin karena dia merah ya. Masih merah. So, kita tinggalkan saja karena salah satu indikator tidak sesuai dengan permintaan kita. Lalu selanjutnya adalah XGIS. Oh, mohon maaf karena sudah 17 menit, kita akhiri lagi. Itu menjadi saham terakhir kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Dan segalanya adalah disclaimer on. Salam Suan, salam sehat, salam Boson Daikus.